Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan ya sehingga kita dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali. Baik anak-anakku kelas 5 yang patut sayangi, jumpa lagi dengan Pak Tris, tentunya masih dalam pelajaran TK. Pada pertemuan kali ini Pak Tris ingin melanjutkan materi membuat teks presentasi dengan variasi gambar dan diagram. Jadi file ini ataupun pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan minggu yang lalu, di mana Pak Tris sudah menyampaikan tentang menyisipkan apa yang pertama? Menyisipkan gambar ya. Jadi yang pertama menyisipkan gambar, yang kedua menyisipkan word art, dan yang ketiga kali ini adalah menyisipkan diagram. Oleh karena itu silahkan bagi yang sudah ada bukunya silahkan dibuka kemudian disimak ya. Dan jika kalian sudah ada perangkat komputer bisa sambil dipraktekkan nantinya. Nah tentunya dengan bantuan orang tua kalian masing-masing ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Tis akan memulai presentasi kali ini. Ya, ini sambil kalian perhatikan ya, karena kebetulan materinya sama dengan apa yang Pak Tris gunakan untuk menyampaikan materi, yaitu menggunakan PowerPoint ya. Jadi, kalian setelah membuka file yang akan dipresentasikan, kalian gunakan apa? Perintah untuk menjalankan presentasi, yaitu bisa menggunakan tombol F5 atau bisa menggunakan ini namanya slideshow. Slideshow itu ada di tampilan slide. Namun untuk ini tertutup ya. Jadi kita bisa menggunakan yang tombol F5 di keyboard. Ya. Bisa kalian gunakan tombol F5. Muncul ya. Baik, judul kali ini kita hanya melanjutkan, jadi bagian yang C adalah menyisipkan diagram. Apa itu diagram? Sekarang pengertiannya diagram. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Jadi gambar di sini bisa menjelaskan ataupun menerangkan sesuatu data. Data di sini data angka tentunya ya. Jadi misalkan di dalam suatu kelas mempunyai kesukaan musik masing-masing. Nah, tentunya di dalam satu kelas itu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Nah, untuk menjelaskannya itu kita bisa menggunakan gambar. Sehingga tanpa melihat datanya pun, angkanya pun kita bisa melihat, oh ternyata yang paling banyak disukai adalah musik ini misalkan. Gitu ya. Nanti akan Pak Tris tunjukkan bagaimana caranya, silahkan disimak, diikuti ya. Selanjutnya, macam diagram ya, jadi yang pertama adalah diagram balok, yaitu diagram yang dinyatakan dalam 3 dimensi, lebar, tinggi, dan dalam. Yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Dan yang ketiga, diagram silsilah, yaitu diagram atau gambaran visual hubungan kekerabatan dalam keluarga. Nah, sebetulnya untuk macam diagram ini banyak ya, hanya saja yang kita contohkan 3 saja dulu ya. Nah, baik, selanjutnya kalian ikuti praktek berikut ini ya. Jadi kalian jangan sampai melewatkan ini ya, sehingga nanti kalian ketika praktek sendiri sudah bisa. Baik, Pak Tris masuk pada latihan buat diagram. Kita ketik ya, judulnya adalah, kalian bisa menggunakan ini ya, kalian masih ingat kan ya,
Jadi cara menampilkan judul ini Patris menggunakan WordArt ya. Jadi caranya bagaimana, insert, kemudian ini pilih WordArt, terus diketik ya. Terus untuk placeholder kedua silahkan kalian isi nama kalian masing-masing ya. Baik, selanjutnya slide kedua, berbagai jenis musik ya. Jadi berbagai jenis musik apa saja silahkan dilihat di sini ya. Nah, Patris ketik ada pop, rock, hip hop ya, jazz atau musik klasik. Ada 5 ya. Ini 5 yang ditawarkan, ibaratkan dalam satu kelas itu dilakukan survei ataupun pendataan ya. Jadi ada 5 yang ditawar. Nanti untuk mencari tahu berapa yang suka, caranya dibuat daftar seperti ini. Nanti ditanya misalkan siapa yang suka pop, misalkan ada yang angkat tangan berapa gitu ya. Nah, nanti jumlah kelima data ini harus sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas begitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ya. Jadi untuk berikutnya itu kan slide ketiga ditampilkan, yaitu kalian caranya menampilkan seperti ini adalah ya, kalian bisa menggunakan insert chart ya. Insert chartnya ini diklik ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Insert chart diklik nanti muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kalian bisa memulai mengetiknya. Nah, Patris tunjukkan dari awal saja ya. Jadi insert chart diklik di sini, kemudian kalian pilih pie ya, karena kita pilih lingkaran. Selanjutnya pilih ini pie ya, kemudian oke. Nah, gitu ya. Nah, akan muncul kotak seperti ini, Chart in Microsoft PowerPoint. Kita isikan datanya. Kalian perhatikan buku kalian di halaman 59 ya. Kalian ketik kelas 5A misalkan ya. Silahkan kalian menurut kelasnya masing-masing. Yang pertama pop isinya berapa? 6. Yang suka pop itu 6. Rock ini ada berapa? 3. Hip hop atau rap ada berapa nih? 4. Jazz berapa? Ini untuk menggeser pakai tanda panah ya, atau pakai klik di sini boleh. 2. Yang ke 5 musik klasik ya, 5 oke. Nah, ini otomatis bentuk diagramnya menyesuaikan dengan data yang kita isikan. Perhatikan warna-warni yang ada pada diagram ini, jadi dan juga bagiannya besar kecilnya ini adalah menyesuaikan dengan data yang kita isikan. Contoh, kita lihat pada legendnya, ini legend namanya ya, atau keterangannya. Yang pertama pop 6, jadi pop itu mana ini 6 ya. Kemudian yang kedua rocknya ini ada 3, warnanya oranye ya, 3 segini bentuknya. Kemudian hip hop dan seterusnya. Ini akan menyesuaikan data yang diisikan. Begitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah diisikan, berikutnya kita tampilkan. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi tadi Patris belum menyampaikan pada slide ketiga ini Patris menggunakan layout. Ini ada di menu home, layoutnya adalah
content with caption ya. Jadi kalian jangan lupa memilih content with caption dulu. Nanti akan muncul seperti ini tadi ya. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya kalian ketikkan keterangan yang ada di sini ya. Jadi keterangannya adalah seperti apa? Keterangannya seperti ini ya. Baterai copy ya. Jadi nanti kalian ketik sendiri nanti biar tidak terlalu lama ya. Terus judulnya bisa diketik berbagai jenis musik ya. Nah, untuk yang ini bisa kita besarkan ya. Ukurannya font size-nya dirubah 32 misalkan begitu. Ini kita tebalkan gunakan bold. Nah, seperti ini ya. Jadi caranya seperti itu untuk membuat diagram pada PowerPoint ya. Jadi untuk jika kita ingin merubah bentuknya, bisa kalian klik diagramnya ini, kalian bisa menggunakan menu desain, kemudian perhatikan di sini ya. Jadi kalau kalian masih tetap menggunakan pie atau lingkaran, tapi menggunakan tampilan yang bermacam-macam, kalian bisa menggunakan ini yang di atas ini ya. Nah, misalkan ada keterangannya mau di bawah, ini kan keterangannya di bawah. Kalau mau kita buat di samping ya, ini kita pilih yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi bisa juga ini kita buat menjadi 3 dimensi. Caranya kalian gunakan Ching Chart Type ini. Ching Chart Type ini diklik, kemudian pilih pie-nya pilih yang ini 3 dimensi, kemudian oke ya. Nah, setelah pilih 3 dimensi sini, kalian juga bisa memilih bentuk yang bermacam-macam ya, yang seperti ini, atau ini, terserah kalian ya. Atau seperti ini juga bisa, misalkan ini dipilih ya. Nah, begitu cara memilih jenis diagramnya ya. Nah, kalau mau mengganti bentuk diagram, nah ini kan lingkaran, misalkan mau diganti kolom ya, ini diklik kemudian pilih kolom. Nah, kolomnya yang seperti apa, ini sudah ada pilihannya ya. Kalau mau kolom yang 3 dimensi seperti ini ya, seperti ini dan seterusnya ya. Biar kita oke misalkan, maka jadinya seperti ini ya. Nah, jika kita ingin kembalikan ya kita tekan undo saja ya. Misalkan kita pilihan awal pada diagram lingkaran. Baik, seperti ini dulu untuk penyampaian cara menyisipkan diagram ya. Jadi semoga kalian nanti bisa mengikutinya. Kita kembali pada ini, kita masuk lagi ke presentasinya. Ini patut sedikit mengulang ya, menyisipkan diagram. Pengertiannya tadi sudah ya. Terus macam diagram ada diagram balok, diagram lingkaran, diagram silsilah. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita menyampaikan atau mempelajari tentang diagram lingkaran ya. Dan diagram balok tadi sudah seperti kolom yang sudah Pak sampaikan. Nah, seperti itu ya. Baik. Jadi pertemuan kali ini sudah cukup selesai ya. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tugas kali ini kalian cukup mempelajari buku TIK bab 5, kelas 5 bab 3 ya. Nah, selanjutnya terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah Pak sampaikan terima kasih. Jangan lupa di like dan juga di share ya. Jadi agar video ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga untuk orang lain. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.